Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back on my channel. Jumpa lagi di channel saya. How are you, my dear students? Apa kabar siswaku yang budiman? I hope you are in a good condition, healthy, and keep spirit. Saya harap kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat, dan tetap semangat. Okay, before we begin for our lesson, sebelum kita mulai pembelajaran, let's pray to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warjukni fahman, amin ya rabbal alamin. Dear students, siswaku yang budiman, this time we still discuss about chapter 5, what will you do if? Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang bab kelima, what will you do if? Okay, as we know, this is our lesson goals. Ya, seperti yang kalian ketahui, ini adalah tujuan pembelajarannya. This is for pengetahuan, this is for keterampilan. Okay, what the materials we will study about? Materinya apa? Nah, grammar per case. Nah, ya, if conditional sentence. Have you ever heard about if conditional sentence? Apakah kalian pernah mendengar if conditional sentence? Okay, so what is if conditional sentence? Jadi apa sih yang dimaksud dengan if conditional sentence? Nah, if conditional sentence berarti kalimat pengandaian. Ya, sebetulnya kalau disebut dengan kalimat pengandaian, mungkin kalian sering membuat kalimat pengandaian dalam bentuk bahasa Indonesia. Seandainya, misalkan, saya seperti ini, maka saya akan seperti ini. Nah, oke, dan ini dalam bentuk bahasa Inggris. Kalimat ini bisa digunakan untuk mengungkapkan sebab akibat, kemungkinan terjadinya suatu hal, maupun menyatakan pengandaian atas hal yang sebetulnya tidak mungkin terjadi. Nah, biasanya kalau sesuatu yang tidak mungkin terjadi, biasanya kita buatkan bentuk kalimat pengandainya. Setiap kalimat conditional juga terdiri atas dua klausa. Nah, yang pertama, main clause atau disebut juga dengan independent clause. Nah, induk kalimat, yaitu salah satu klausa yang berdiri sendiri karena mempunyai arti yang lengkap. Berikutnya yang kedua, dependent clause atau if clause, anak kalimat, yaitu salah satu bentuk klausa yang tidak dapat berdiri sendiri karena memiliki arti tidak lengkap yang diawali if. Jadi kalimat if conditional sentence itu terdiri dari dua klausa ini atau dua kalimat ini. Ada main clause-nya, ada dependent clause-nya. Sedangkan main clause-nya itu biarpun tidak diikuti oleh dependent clause atau if clause, itu bisa berdiri sendiri. Nah, makanya disebut dengan induk kalimat. Kalau yang namanya induk, ya orang tua ya cenderung ya bisa berdiri sendiri dibandingkan dengan anak kalimat. Yang namanya anak gitu kan butuh pertolongan orang tua misalkan, apalagi kalau misalkan bayi gitu kan. Nah, diibaratkan seperti itu. Nah, dependent clause ini ya tidak bisa berdiri sendiri, maka harus diikuti oleh main clause-nya. Oke, contohnya example. If you study with all of your effort, you will definitely pass the exam. Nah, jika kamu belajar dengan seluruh usahamu, kamu akan pasti lulus ujian. Nah, if you study with all of your effort, ini yang disebut dengan dependent clause, if clause. Nah,
ya, selalu diikuti oleh if-nya atau conjunction if ini, kata penghubung jika. Nah, ini tidak bisa berdiri sendiri. Coba, kalau misalkan if you study with all of your effort, nah gitu aja seperti itu. Nah, jika kamu belajar dengan seluruh usahamu, nah itu kalimat itu pasti membutuhkan kalimat yang lainnya atau klausa yang lainnya. Nah, berbeda dengan kalimat ini, you will definitely pass the exam. Kamu akan pasti lulus ujian. Nah, ini bisa berdiri sendiri, maka disebut dengan main clause atau independent clause, induk kalimat. Ini dependent clause, if clause, anak kalimat. Oke, susunan atau letak main clause dapat berada di depan dan juga di belakang. Perbedaan pada letak main clause ini sama sekali tidak dapat mempengaruhi arti. Nah, jadi posisi main clause atau independent clause dengan dependent clause-nya bisa di depan atau di belakang. Oleh karenanya, if conditional sentence dibentuk menggunakan dua klausa, dependent dan independent clause, maka kalimat ini disebut juga kalimat majemuk atau complex sentence. Karena terdiri dari dua klausa ini, kalimat if conditional sentence itu disebut dengan complex sentence atau disebut dengan kalimat majemuk. Nah, ini perhatikan di sini, if you study with all of your effort, you will definitely pass the exam. Nah, ini bisa dependent clause-nya bisa juga di belakang setelah main clause-nya. Atau sebaliknya, main clause-nya bisa di depan baru diikuti oleh dependent clause-nya. You will definitely pass the exam if you study with all of your effort. Nah, seperti ini. Main clause-nya di depan, if conjunction-nya baru diikuti oleh dependent clause-nya. What the difference? Apa perbedaannya? Nah, kalau dependent clause-nya atau if clause-nya di depan, maka you must give the sign of comma. Harus ditambah dengan tanda koma. Nah, baru diikuti oleh main clause-nya. Sedangkan kalau main clause-nya di depan, it's needn't give the sign of comma. Tidak ditambah dengan tanda koma di sini. Oke, next. Main clause or independent clause dalam sebuah kalimat pengandaian akan selalu memiliki modal. Sedangkan dependent clause atau if clause tidak. Model yang paling sering digunakan adalah will atau shall, dan model yang lain adalah can, may, must, have to, and ought to. Model ini bisa dalam bentuk present atau past tense sesuai dengan tipe kalimat pengandaiannya. Nah, kita balik lagi ke atas. Nah, ini diikuti oleh modal. Modal itu apa? Will di sini. Untuk main clause-nya. Sedangkan untuk dependent clause-nya, ya, tidak diikuti oleh modal. Ini. Ya. Oke. Ada 3 tipe conditional sentence yang akan dipelajari. Ya, perhatikan contoh-contoh conditional sentence berikut ini. Oke. Yang pertama adalah conditional sentence type 1. Conditional sentence type 1 digunakan untuk mengekspresikan pengandaian atau suatu hal yang sangat besar kemungkinannya terjadi di waktu yang akan datang. Jika kita melakukan sesuatu atau apabila syaratnya terpenuhi. Selain itu, kemungkinannya dapat terjadi karena situasi dan kondisi pengandaiannya pada saat ini atau present. Maka type 1 ini disebut juga present real. Maksudnya, conditional sentence bentuk pertama ini situasinya dikondisikan pada saat ini
atau pada saat sekarang. Maka pengandaiannya itu merujuk kepada akan dilakukan di masa yang akan datang. Lebih jelasnya, saya akan deskripsikan contoh berikut. Kamu ingin membeli tas karena tas yang dimiliki rusak. Kamu pergi ke mall, ditemani oleh teman kamu untuk membeli tas. Nah, setelah sampai di mall, kamu melihat tas-tas yang terpampang di display. Nah, setelah melihat dan memperhatikan, kamu itu tertarik pada satu merek yang kamu ingin beli, tas ya bermerek Iger misalkan. Nah, pas dilihat harganya, ternyata harga tas tersebut Rp500.000. Uang yang kamu miliki ternyata hanya Rp300.000. Nah, situasi seperti itu, ingin membeli tas Iger dengan harga Rp500.000 dan hanya memiliki uang Rp300.000. Nah, kondisi itu, situasi itu yang terjadi pada saat itu, dan terjadinya saat itu sekarang itu, karena kamu kondisinya sekarang ada di mall, mungkin kamu akan melakukan pengandaian. Seandainya, misalkan, saya memiliki uang Rp500.000, saya akan membeli tas Iger. Ini yang sebut di awal bahwa kalimat ini bisa digunakan untuk mengungkapkan sebab akibat kemungkinan terjadi suatu hal maupun menyatakan pengandaian atas hal yang sebetulnya tidak mungkin terjadi. Nah, tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin kamu bisa membeli tas Iger dengan harga Rp500.000 karena kamu hanya memiliki uang Rp300.000. Jadi situasi itu membuat kamu mengandai-andai. Jadi seandainya saya memiliki uang Rp500.000, saya akan membeli tas Iger. If I have Rp500,000, I will buy Iger bag. Nah, kemudian kenapa disebut present real? Karena situasinya memungkinkan terjadi kalau syaratnya terpenuhi. Tadi syaratnya apa? Jika saya memiliki uang. Kapan itu terjadinya? Ya pada saat sekarang ini. Sekarang ini kamu sedang di mall nih. Mau beli tas. Kalau Rp500.000 itu bisa terpenuhi, maka tas Iger bisa kamu beli. Mungkin ada beberapa kemungkinan syarat itu bisa terpenuhi. Tadi kan pergi ke mall untuk membeli tas itu ditemani oleh teman. Mungkin saja bisa pinjam uang ke teman kamu. Atau ya, kamu punya ATM misalkan. Bisa ngambil ATM dulu. Atau langsung kalian gesek di ATM tersebut. Atau kemungkinan yang lain, ya kamu punya kartu kredit misalkan. Nah, itu bisa terjadi kalau syaratnya terpenuhi tadi. Ya. Karena situasinya pada saat sekarang dan akan terjadi gitu. Nah, tipe pertama ini seperti itu. Oke, itu deskripsinya. Ya, cukup jelas ya tipe pertama ini. Nah, contoh yang lain untuk lebih memperjelas apa yang tadi disampaikan. Nah, if you study with all of your effort, you will definitely face the exam. Nah, jika kamu belajar dengan seluruh usahamu,
kamu akan pasti lulus ujian. Nah, ini situasinya kapan belajarnya? Nah, situasinya pada saat sekarang atau disebut dengan simple present tense. Apa yang akan terjadi kalau belajar ini dilakukan pada saat sekarang? Maka akan lulus ujian. Simple future tense. Oke, contoh lain, I will have a big party if you pass the exam. Saya akan melakukan pesta besar jika saya lulus ujian. Nah, kalau ini dibalik, ya. Jadi dependent clause-nya itu di akhir, ya. Main clause-nya atau independent clause-nya di depan. If I will have. Saya akan melakukan pesta besar jika saya lulus ujian. Syaratnya apa? Akan melakukan pesta. Kalau lulus ujian. Jika lulus ujian. Simple future tense, if, ya, simple present tense. Nah, jadi tipe pertama ini, patternnya, rumusnya itu if diikuti oleh simple present tense atau simple future tense. Kalau if-nya di depan, conjunction-nya di depan, maka harus ada tanda koma setelah kalimat simple present tense. Atau bentuk keduanya, boleh simple future tense di depan atau main clause-nya di depan, diikuti oleh if-nya, baru diikuti oleh simple present tense. Nah, seperti apa bentuk kalimat simple present tense? Nah, ini. Oke, simple present tense ini bentuk positif sentence-nya subjek diikuti kata kerja bentuk pertama. Nah, diikuti oleh suffix kata kerjanya ini. Akhiran s atau is. Diikuti objek, boleh diikuti oleh adverb. Ini bentuk positif. Bentuk negatifnya, subjek, doesn't, atau don't, verb 1, plus objek, plus adverb. Nah, ini. Verbnya tidak diikuti oleh akhiran s atau is. Nah, kata kerjanya verbnya, kata kerja bentuk berapa? Baik positif atau negatif, kata kerja bentuknya kata kerja bentuk pertama. Oke, ini note catatannya. Verb 1 digunakan apabila subjeknya I, you, we, they. Maksudnya verb 1 tidak ditambah dengan s dan is. Nah, ini kenapa kata kerja ini ada yang ditambah dengan s atau is? Ini tergantung kepada subjeknya. Kata kerja bentuk pertama tidak ditambah dengan s atau is kalau subjeknya I, you, we, they. Sedangkan kata kerjanya kalau diikuti oleh s atau is apabila subjeknya she, he, it. Berikutnya untuk negatif, don't digunakan apabila subjeknya I, you, we, they. Doesn't digunakan apabila subjeknya she, he, it. Nah, for example, they cook fried rice every morning. Nah, kata kerjanya kata kerja verb 1. Nah, tidak ditambah dengan s dan is. Kenapa? Karena subjeknya itu they. They don't cook fried rice every morning. Kenapa menggunakan don't? Karena subjeknya they. She cooks fried rice every morning. Kenapa verb 1-nya ada s cooks? Karena subjeknya she. She doesn't cook fried rice every morning. Nah, kenapa menggunakan doesn't? Nah, karena subjeknya she. Oke. Nah, kata kerjanya, kata kerja bentuk pertama ini tidak ditambah dengan s ya untuk bentuk
negatifnya. Nah, kalau misalkan setelah subjek ini diikuti oleh verb, kata kerja, maka kalimat ini bentuk seperti ini disebut dengan verbal sentence. Karena ada bentuk yang lain dari simple present tense, namanya adalah nominal sentence. Seperti apa nominal sentence? Nah, apabila subjeknya diikuti bukan kata kerja setelah subjek itu. Bisa adjektif kata sifat, bisa noun kata benda, atau adverb kata keterangan. Nah, maka kalimat ini kalau setelah subjek diikuti kata sifat, subjek diikuti kata benda, subjek diikuti kata keterangan, maka diperlukan kata bantu kata kerja, auxiliary verb. Namanya adalah to be. To be-nya apa? Bisa am, is, are. Bentuk negatifnya, nah, to be-nya tinggal ditambah dengan not. Am not, is not, are not. Penggunaan to be, am, is, are ini tergantung kepada subjeknya. Oke, kita perhatikan catatannya. Not di sini. Am itu apabila subjeknya I. Is apabila subjeknya she, he, it. Dan are apabila subjeknya you, we, they. Nah, for example, contohnya. He is very smart in his class. Yang pertama, nah kenapa di sini to be-nya is? Karena subjeknya he. Berikutnya, kenapa harus ada to be is di sini? Karena pada kalimat he is very smart in his class, dia sangat pintar di kelasnya. Dia sangat pintar. Subjeknya dia diikuti adjektif. Maka pada kalimat tersebut, kalau dalam bentuk bahasa Inggris, harus dibantu kata bantu kata kerja. Pada kalimat tersebut tidak ada unsur kata kerjanya. Nah, maka kata bantu kata kerja simple present tense menggunakan to be, is, am, are. Nah, di sini kebetulan is. Berikutnya, I am a teacher in MAN 2 Bogor. Nah, kenapa to be-nya am? Subjeknya I. Kenapa harus ada to be am? Karena diikuti noun setelah subjek teacher. They are in Bandung now. Kenapa to be-nya are? Karena subjeknya they. Kenapa harus ada to be are? Karena setelah subjek diikuti oleh adverb in Bandung. Nah, ini adalah simple present tense. Berikutnya adalah simple future tense. Bentuk verbal sentence-nya. Tadi di awal, dalam bentuk simple present tense dijelaskan bahwa verbal sentence adalah kalimat yang setelah subjek diikuti oleh kata kerja. Nah, oke, jadi bentuk positifnya subjek, will, verb pertama, objek, adverb. Negatif sentence-nya, kalimat negatifnya, subjek, will not atau disingkat won't, plus verb one, plus objek, plus adverb. Nah, oke, kata kerjanya, ini kata kerja bentuk pertama. Di sini disisipi model. Nah, karena yang menunjukkan future, masa yang akan datang, maka model yang digunakan will. Kenapa will? Karena ini bentuk present, nah, bentuk sekarang. Future-nya untuk masa yang akan datang yang terjadi kondisinya sekarang ini. Jadi ini lebih ke depan. Ke depan masa yang akan datang. Karena dalam bahasa Inggris juga ada yang namanya ke depan masa yang akan datang tapi di waktu lampau gitu kan. Bahkan ada ke depan masa yang akan datang sudah terjadi di waktu lampau. Catatannya adalah will digunakan seluruh subjek. Nah, will ini modelnya ini digunakan oleh subjek I, you, we, they, she, he, it. Oke. Nah, setelah model, nah diikuti kata kerja yang digunakan bentuk verb 1. Nah,
seperti itu. Oke, contohnya example, she will watch an action movie tomorrow. Nah, dia akan menonton film action besok. Nah, she will not watch an action movie tomorrow. Nah, ini bentuk negatif nih. Oke. Jadi kalau will ini harus atau model ini harus diikuti kata kerja bentuk pertama. Kadang-kadang memang ada selalu sering terjadi kesalahan dari contoh yang dibuat oleh siswa. Misalkan saya akan berenang. I will swimming. Nah, bukan I will swimming. Karena di sana akan model ya present future atau simple future tense, maka jadi I will swim. Nah, bukan sekali lagi I will swimming. Nah, I will swim, kata kerja bentuk pertama. Oke. Nah, ada juga bentuk nominal sentence-nya. Atau kalimat tersebut setelah subjek tidak diikuti oleh kata kerja, melainkan diikuti oleh adjective, kata sifat, noun, kata benda, ataupun adverb, kata keterangan. Nah, kalau di simple present tense, to be-nya adalah is MR. Nah, to be-nya adalah is MR. Maka kalau dalam bentuk nominal sentence, simple future tense, to be-nya adalah will be. Subject will be plus adjective or noun or adverb. Nah, sedangkan bentuk negatifnya will not be atau disingkat won't be. Nah, subject plus won't be plus adjective or noun or adverb. Will sekali lagi digunakan seluruh subjek I, you, we, they, she, he, it. Ya. Oke. For example, they will be in Bandung tomorrow. Kenapa ini will be? Ya, karena kejadiannya tomorrow, masa yang akan datang. Oke. Terus kenapa harus will be? Karena setelah subject they diikuti in Bandung. Mereka akan di Bandung. Nah, maka disisipi to be di sini. Bukan they will in Bandung. Nah, jadi they will be in Bandung. Be ini to be. Nah, sebagai pengganti kata kerja. Nah, ini maka disebut dengan nominal sentence. Oke, penjelasan ini cukup jelas ya. Ya, untuk bentuk simple present tense seperti itu dan bentuk simple future tense seperti itu. Nah, dua tenses ini digunakan dalam membentuk kalimat conditional sentence type 1. Bentuk conditional sentence tipe pertama. Oke, sekali lagi jika bentuk pertama ini simple present tense, maka harus diikuti simple future tense. Nah, kalau simple future tense ya diikuti if, maka harus diikuti simple present tense. Nah, gitu. Oke, my dear students, baik siswaku yang budiman, for the next untuk selanjutnya adalah if conditional sentence type 1 fact. Nah, kita akan menentukan atau mencari fakta dari kalimat if conditional sentence tipe pertama. Fakta dari if conditional sentence tipe pertama ini biasanya menggunakan may, possible, probably, dan seiring dengan pengandaiannya. Atau dapat pula fakta dalam bentuk simple present tense. Faktanya akan berbanding terbalik dengan if conditional sentence-nya. Jika if conditional sentence-nya negatif, maka faktanya positif. Dan sebaliknya. Maksudnya, jika if conditional sentence-nya positif, maka faktanya negatif. Oke, look at the example. Kita perhatikan contoh berikut. Oke. If you study with all of your effort, you will definitely pass the exam. Nah, faktanya kalau menggunakan possible, probably, atau may, nah jadi seiring dengan pengandaiannya. Oke, jadi
You may pass the exam. The exam. Oke. Atau bisa juga bentuk pengandaiannya dalam bentuk kalimat simple present tense. Kalau if conditional sentence-nya positif, maka faktanya negatif. Oke, if you study with all of your effort, you will definitely pass the exam. Maka jadi you don't study with all of your effort. Kamu tidak belajar dengan seluruh usahamu. Nah, so you don't pass the exam. Nah, ini kalau menggunakan so, sehingga. Bisa juga menggunakan because. Nah, oke. Nah, kalau because you don't pass the exam di depan, you don't. Nah, ini sama dengan ya, atau sama dengan ini. You don't pass the exam because you don't study with all of your effort. Nah, oke, ada beberapa bentuk fakta ya yang kita bisa buatkan dari if conditional sentence tipe pertama ini. Bisa menggunakan may, atau boleh possible, atau probably, atau menggunakan kalimat seperti ini. Ya. Oke, ini kata penghubungnya because. Ya kan, faktanya ya. Kamu tidak belajar dengan seluruh usahamu sehingga kamu tidak lulus ujian. Atau kamu tidak lulus ujian karena kamu tidak belajar dengan seluruh usahamu. Nah, oke. Contoh yang lain. Nah, ini kan dalam bentuk positif if conditional sentence-nya. Nah, if conditional sentence-nya dalam bentuk negatif. Nah, oke, kita buat versi pertama dulu kalau menggunakan may possible. Berarti mana kalimat ininya? Will ya, won't. Berarti yang ini. Berarti I probably have a big party. Atau boleh bentuk kalimatnya berarti I have a big party. Nah, saya memiliki pesta besar. Nah, because I have much money. Nah, oke, saya melaksanakan atau melakukan pesta besar karena saya memiliki banyak uang. Nah, kalau menggunakan so bagaimana ya? Tinggal I have much money, so I have a big party. Oke, so. Nah, oke, jadi faktanya positif,
if conditional sentence-nya negatif. Faktanya negatif if conditional-nya positif. Nah ini. Oke. Clear enough? Jelas? Ya. Tadi bagaimana cara membuat kalimat if conditional sentence, terus bentuk-bentuk kalimatnya, dan berikutnya ini menentukan fakta dari if conditional sentence. Oke, my dear students, baik siswaku yang budiman, ini pada kesempatan kali ini kita baru membahas if conditional sentence type 1, if conditional sentence tipe pertama. Untuk tipe kedua dan tipe ketiga kita akan bahas di video berikutnya. And then, to make you understand more about this material, if conditional sentence type 1, untuk lebih memahami materi if conditional sentence tipe pertama, sekalian harus melakukan latihan. Dan your exercise, there are 3 tasks, ada 3 bagian. Yang pertama adalah complete the conditional sentence type 1 using the word given in the box. Nah, for example, contohnya seperti ini. If Arius get the high score in all subject, his parent give him reward. Nah, ini get ini if, berarti diikuti oleh simple present tense, berarti tetap get. Nah, karena Parius he, maka ada ditambah dengan s. Nah, berarti give, berarti his parent diikuti oleh simple future tense. Give. Nah, give will jadi will give. Nah, seperti itu. Ini task yang pertama. Jadi bentuk kalimatnya adalah jadi if Varius gets the high score in all subject, his parent will give him reward. Nah, jadi if diikuti simple present tense, diikuti present future tense. Kalau kebalikannya ya simple future tense, if simple present tense. Oke, perhatikan ini aja. Oke, kotak ini. Task 2, you have to find the fact from the conditional sentence type 1. Kalian mencari fakta ya, dari conditional sentence ini. Nah ini, for example, if today is raining hard, I will not go out to another place. Berarti, I may go out to another place. Atau today is not raining hard, so I go out to another place. Nah, jangan lupa positif menjadi negatif, negatif menjadi positif. Oke, task 3, tugas ketiga, you have to make the conditional sentence type 1 from the fact. Dari fakta berubah menjadi kalimat conditional sentence. Maya and her child choose the hotel as a party place because it has cheaper cost. Nah, maka Maya and her child will choose that hotel as a party place if it has cheaper cost. Nah, akan menjadi seperti ini. Kalimat pengandaiannya atau if conditional sentence. Okay, you answer all of the questions and then upload your answer to e-learning madrasah. Okay, thanks for your attention. Thanks for your attention. See you for the next video. The last. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.